lirik samping kiri kanan. Kalau ada sampah, silakan dibuang ke tong sampah di luar. Ayo, ambil sampahnya. Ya, ambil, buang ke luar. Ya, baik. Sekarang ketua kelas silakan pimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Selesai. Oke, baik. Sekarang Bapak ingin mengecek kehadiran dari kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Ya, hadir semua. Oke. Baik, sekarang di pertemuan kita ini kita masih membahas tentang teks persuasi ya. Ya. Kemudian sebelum kita lanjut materi, adakah yang masih ingat materi teks persuasi sebelum pertemuan sebelumnya? Masih, Pak. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Silakan, Hesti. Berisi data dan fakta. Berisi Data dan fakta. dan fakta. Terus ya untuk ciri-ciri ya. Ya. Kemudian ada lagi siapa yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Sumarni. Menghindari konflik. Oke. Siapa lagi? Rahmadini. Berisi argumen yang meyakinkan pembaca. Berisi Argumen yang meyakinkan pembaca. Oke. Satu lagi siapa? Erwin. berisi kata-kata bujukan. Berisi kata-kata bujukan. Oke. Jadi masih diingat ya ciri-cirinya? Ya. Kemudian berikutnya apa saja unsur-unsur di teks persuasi yang telah dipelajari pertemuan sebelumnya? Siapa? Deni, Kalimat saran. kalimat saran. Terus apa lagi? Siapa? Farhan, Kalimat ajakan. kalimat ajakan. Siapa lagi? Siapa? Salva, Kalimat arahan. kalimat arahan. Satu lagi siapa? Syairah, Kalimat pertimbangan. kalimat pertimbangan. Ya, baik. Jadi pelajaran yang sudah kita lalui di pertemuan sebelumnya itu manfaatnya adalah untuk bekal kita melangkah pada pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya itu adalah kita akan menyimpulkan teks persuasi. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita ice breaking dulu. Masih ingat kan? Ya. Oke, baik. Ketika ya, langsung saja ya, karena masih ingat. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah baik. Baik, tepuk tangan. Untuk tujuan, kita lihat tujuan di pertemuan kedua kita ini tujuan pembelajaran kita kali ini apa? Pertama, Menyimpulkan teks persuasi berdasarkan hasil ya baik. Kedua, menyajikan secara lisan hasil analisis kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat arahan, dan kalimat pertimbangan. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan memberikan lagi teks persuasi. Kemudian kalian secara individu saja dulu menganalisis, membaca dengan baik, membaca dengan teliti. Kemudian sebentar ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak berikan. Sudah semua? Ya. Oke. Sekarang
Ayo, apa? Apa, Farlan? Oke, ada yang bisa bantu Farlan siapa? Koni. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mari terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral serta nutrisi lain. Ya, ada kata apa yang menandakan itu Sarah? Mari. Mari. Yuk. Ada you, ada mari. You itu ayo kan? Ya. Tapi dia demikian. Oke, baik. Sekarang Bapak akan lanjutkan materi ya untuk memperkuat pemahaman kita. Di sini langkah-langkah dalam pembelajaran kita kali ini yaitu menyimpulkan teks persuasi. Jadi menyimpulkan teks persuasi itu salah satu langkahnya adalah merumuskan simpulan teks persuasi. Nah, bagaimana merumuskan teks persuasi, merumuskan simpulan teks persuasi itu? Kita harus menguasai 5 poin ini. Harus dikuasai untuk bisa merumuskan teks persuasi. Yang pertama apa? Mampu memahami topik. Yang kedua, menganalisis faktanya. Kalau tidak ketemu faktanya, itu sulit untuk menyimpulkan. Sementara kesimpulan itu sebenarnya harus didukung oleh fakta-fakta ya. Berikutnya yang ketiga apa? Mampu menganalisis pendapat ya. Jadi pendapatnya juga itu harus diketahui, harus bisa mampu dianalisis. Kemudian yang keempat apa? Informasi penting. Seperti yang disebutkan tadi. Jadi ya berikutnya lagi. Sabar ya. Yang kelima? Mampu menganalisis ajakan. Itu sebenarnya yang sudah kalian lakukan tadi. Kan Bapak tadi bertanya apa faktanya di dalam, apa pendapatnya di dalam, apa ajakannya di dalam, kan apa informasi yang penting. Nah itu dikumpulkan secara keseluruhan. Kemudian setelah dikumpulkan data-data itu, baru kita bisa membuat kesimpulan tentang teks persuasi. Oke, berikutnya silakan kalian bergabung bersama kelompoknya yang sudah Bapak tentukan. Kemudian kita akan mengerjakan PKPD yang sudah saya kasih. Silakan diatur waktunya, posisinya, bergabung sama kelompok 1, 2, dan 3. Ayo cepat, ayo. Sebelum memulai itu, perhatikan langkah-langkah penulisannya. Kemudian data-data yang dikumpulkan itu apa-apa saja tadi kita sudah bahas. Nah, itu yang perlu dikumpulkan untuk bisa menyimpulkan teks persuasi. Jadi menyimpulkan itu harus bentuk langkah-langkah. Tidak boleh asal tulis saja. Pahami apa faktanya, apa pendapatnya. Kemudian ada informasi apa yang penting, apa ajakannya, kemudian barulah saling berdiskusi, menentukan jawaban, kira-kira apa yang bisa diambil sebagai jawaban, kemudian baru ditulis. Ya baik, sekarang dari kelompok 1 ya pertama atau kelompok 3? Kelompok 3 dulu. Karena pertemuan lalu yang dimulai dari kelompok 1, jadi kelompok 3 yang maju pertama untuk menyajikan hasil pekerjaannya secara lisan. Ya silakan kelompok 3, siapa yang bersedia? Siapa? Ya, silakan. Kelompok 1 dan 2 silakan memperhatikan dan menanggapi apa yang ditampilkan Firman sebagai perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum.
diskusi kami. Membiasakan sarapan. Apakah Anda termasuk orang yang sering melewatkan sarapan? Sarapan sering dilewatkan orang karena tergesa-gesaan. Ada banyak orang dengan alasan keterbatasan waktu mengesampingkan sarapan. Hal ini tidak hanya terjadi pada orang tua, tetapi juga pada anak-anak. Jika kebiasaan ini terus terulang dan Anda selalu melewatkan sarapan pada pagi hari, maka akan menyebabkan tubuh menjadi mudah lelah meskipun sudah makan. Aktivitas yang Anda lakukan juga akan terganggu karena kurangnya performa tubuh. Ini disebabkan asupan yang tidak terpenuhi. Hal ini juga menyebabkan seseorang mudah sakit. Ya, perhatikan. Pada pagi hari, pilihlah makan yang mengandung karbohidrat sesuai kebutuhan tubuh. Makan secukupnya akan membantu pengoptimalan kerja organ. Makan makanan terlalu banyak akan menyebabkan seseorang mudah mengantuk. Jadi, makanlah secukupnya dan begitu Anda akan merasa segar saat beraktivitas. Oleh karena itu, biasakan hidup sehat mulai sekarang. Mulailah hidup sehat dengan sarapan di pagi hari dan makan makanan yang sehat. Mulai dari sekarang, cobalah untuk selalu menyantap sarapan pagi Anda sebelum beraktivitas seharian. Tubuh yang tidak diberi asupan akan terasa lemas sepanjang hari karena tidak ada yang dapat diuraikan menjadi energi. Soal nomor 1. Bicara berkelompok, simpulkanlah teks persuasi di atas dan tepat. Jawab. Mulailah hidup sehat dengan membiasakan diri sarapan di pagi hari dan makan makanan yang sehat agar tubuh tetap dalam kondisi sehat dan bertenaga untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Iya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Baik, sekarang kelompok 1 silakan menanggapi penampilan dari kelompok 3. Siapa yang bisa menanggapi? Saya Pak. Ya, silakan Syairah. Menurut kelompok kami, hasil presentasi kelompok 3 sudah berakhir. Oke. Berikutnya kelompok 2 silakan menanggapi. Siapa? Kode silakan. Menurut kelompok kami, hasil presentasi dari kelompok 3 bahasa yang digunakan sudah baik dan benar. Iya. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 sudah memberikan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pembelajaran kita tadi mengenai simpulan dari teks persuasi, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran? Siapa? Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari silakan Hesti. Untuk menyimpulkan teks persuasi harus memahami langkah-langkahnya. Iya, jadi menyimpulkan teks persuasi itu harus kita paham betul apa langkah-langkahnya. Tapi tidak cukup dengan itu. Selain itu, perlu kita menguasai yang 5 poin tadi. Memahami topik, menganalisis faktanya, menganalisis pendapatnya, menganalisis informasi penting yang ada di dalamnya, dan menganalisis ajakan. Nah, itu yang data-data itu yang akan dirumuskan menjadi simpulan teks persuasi. Yang 5 poin itu sebenarnya sudah termasuk dalam langkah-langkah juga. Ini pada poin poin B. Ya, itu bagian-bagian penting. Kemudian memahami hubungan logis. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat 2 dalam penyusunan simpulan itu harus logis. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam simpulan itu harus ringkas dan jelas. Tidak boleh tidak jelas. Ya kan? Oke, baik. Sekarang kita masuk pada bagian penutup pembelajaran. Saya ingin bertanya hal-hal apa tadi yang sudah dipelajari? Ayo siapa? Hal-hal apa saja yang sudah dipelajari tadi? Pak, siapa? Denny, ayo apa? Menganalisis teks persuasi. Iya, ada menganalisis teksnya kan? Topiknya kan? Siapa lagi yang bisa? Siapa? Salva. Menganalisis unsur-unsur teks persuasi. Ya, unsur-unsur teks persuasi itu berupa apa saja tadi? Ada kalimat apanya? Kalimat saran. Iya. Iya. Oke, baik.
Kemudian berikutnya siapa lagi yang bisa? Siapa? Farlan. Menganalisis fakta dan terdapat dalam teks tersebut. Iya, tadi saya sudah dipelajari ada faktanya, perbandingan fakta dan pendapat. Ada lagi? Ferdi. Menganalisis informasi penting dalam teks persuasi. Iya, informasi penting, ya kan? Terus apa lagi? Firman. Tujuan pembelajaran teks persuasi. Iya, tadi sudah dibahas juga tujuannya. Siapa lagi? Nina. Menerapkan langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi. Menerapkan. Langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi. Ya, ada lagi? Siapa? Koni. Menyimpulkan teks persuasi. Ya, jadi itu yang disebutkan tadi itu sudah apa? Hal-hal yang kita pelajari, yang kita sudah lakukannya. Kemudian apa yang belum dipahami dari pembelajaran kita kali ini? Sudah, oke. Berikutnya bagaimana kesannya dalam pembelajaran ini? Oke, baik. Kalau tulisan dari PowerPoint apakah sudah jelas tadi? Atau ada yang kabur-kabur mungkin? Oke, baik. Sekarang apa namanya? Jadi pembelajaran kita kali ini harus diingat ya, tidak boleh dilupa. Ya, tidak boleh dilupa. Dari pertemuan satu sebelumnya membahas tentang ciri-ciri dan jenis-jenis kalimat, dan kemudian pertemuan kedua kita kali ini adalah menyimpulkan teks persuasi. Itu jangan dilupa, karena pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang teks persuasi. Apa itu? Struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi.